Selamat pagi. Selamat pagi. Ini sudah lengkap? Sudah masuk semuanya? Sudah. Sudah. Oke, sebentar ya. Kita mulai dulu. Oke, karena sudah lengkap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum. Selalu ya ada yang belum sarapan. Ya wes, oke. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita membaca doa sebelum belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Oke, amin. Sudah. Oke, kita absen dulu ya. Meskipun semuanya sudah masuk, tapi kita absen dulu. Hari ini tanggal 22 Juli. Oke. Adi, Hadir, Bu. Habibi, Hadir, Bu. oke. Najwa, Opa. Teman-teman, sesuai dengan perjanjian di awal dan minggu-minggu yang lalu, kita kan apa yang harus dilakukan sebelum materi dimulai? Presentasi. Oke, presentasinya kita acak ya. Jadi biar rujukannya ada. Oke, presentasi ini saya ambil sebagai nilai individu sehingga tolong dimaksimalkan. Saya yakin teman-teman tadi malam sudah membaca semuanya kan materi yang sudah saya berikan? Sudah. Oke, baik. Kita akan men-spin siapa yang akan presentasi hari ini. Oke, Puput, boleh silakan maju untuk presentasi. Yang lain beri semangat. Katakan gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan Grogi ya. Jangan apa-apa. Dari malam kan sudah membaca. Ayo. Saya akan mempresentasikan hasil saya baca semalam ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan membahas tentang ukuran kemiskinan dari Bank Dunia. Oke, terima kasih Puput ya sudah presentasi dengan baik. Berarti tadi malam ini bacanya serius. Oke, jadi di sini sama seperti teman-teman Puput pada minggu lalu, saya akan memberikan penilaian dari presentasi Puput. Di sini Puput mendapatkan nilai dari, kan ada 3 tuh yang dinilai. Yang pertama pemahaman isu. Puput sudah bisa menjelaskan tentang ukuran kemiskinan Bank Dunia dengan baik, jadi nilainya adalah 89. Kemudian Puput juga sudah bisa mengidentifikasi masalah, sudah bisa membedakan ukuran kemiskinan Bank Dunia dengan kemiskinan dari BPS. Jadi nilainya sama 89. Oke ya, jadi nilai Puput adalah 89. Oke, setelah selesai presentasi, saya pengen teman-teman merecall memori, mengingat kembali materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita apa? Ukuran kemiskinan BPS. Bener, ukuran kemiskinan BPS. Ada yang mau angkat tangan enggak? Jelaskan sedikit tentang ukuran kemiskinan BPS. Oke, Habibi. Ukuran kemiskinan BPS adalah ukuran kemiskinan yang ditentukan berdasarkan bagaimana kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oke, benar. Ada yang mau melengkapi? Saya Bu, Uul. itu bisa dilihat dari kebutuhan minimum yang disetarakan, kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Apabila tidak memenuhi kesetaraan tersebut bisa dikategorikan miskin. Seperti itu. Benar sekali. Jadi itu adalah ukuran kemiskinan dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas satu ukuran lagi, yaitu ukuran kemiskinan. Apa satunya?
Bank Dunia, betul, ukuran kemiskinan Bank Dunia. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu dengan sub CPNK, yaitu sub CPNK 2, yang mana mahasiswa mampu untuk menguasai dan mengkritisi kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif ekonomi Islam. Oke, teman-teman bisa melihat di situ. Secara spesifik, materi kita hari ini adalah tentang ukuran kemiskinan. Nanti ukuran kemiskinan itu akan kita bagi menjadi ukuran kemiskinan BPS dan ukuran kemiskinan Bank Dunia. Kemarin minggu lalu kita juga sudah sempat membahas sedikit tentang ukuran kemiskinan BPS. Hari ini kita akan melanjutkan tentang ukuran kemiskinan Bank Dunia. Oke, teman-teman, Bank Dunia itu memiliki ukuran kemiskinan tersendiri yang banyak dipakai oleh negara-negara lain di dunia. Biasanya ukuran kemiskinan mereka kita sebut dengan purchasing power parity. Apa? Purchasing power parity. Oke, atau PPP. Jadi purchasing power parity itu untuk mengetahui daya beli masyarakat di seluruh dunia. Bank Dunia, bagaimana caranya Bank Dunia untuk mengetahui daya beli dari masing-masing negara? Mereka mengelompokkan negara-negara di dunia itu dikelompokkan berdasarkan pendapatannya. Yang pertama adalah negara miskin, kemudian negara miskin dengan pendapatannya berapa di situ? Per kapita per hari 2,115 US dollar. Kemudian yang kedua adalah negara dengan berpendapatan menengah. Berapa? 3,65. Kemudian yang ketiga adalah negara menengah atas. Berapa pendapatannya? 6,85. Oke, Indonesia itu masuk ke dalam negara mana? Coba menurut teman-teman, Indonesia masuk ke mana? Menengah, tapi menengahnya adalah menengah atas. Oke, menengah atas. Benar. Jadi negara kita itu masuknya adalah menengah atas, artinya berdasarkan purchasing power parity kita menggunakan standar 6,85 US dollar. Tetapi cara menghitung kemiskinannya bukan 6,85 US dollar dikalikan langsung dengan kurs. Sekarang berapa kurs dolar terhadap rupiah? 1 dolar berapa rupiah? 16.300 rupiah. 16.300. Ini bukan langsung dikalikan teman-teman, tetapi kita melihat di Amerika Serikat ini tetap menjadi patokannya. Di Amerika Serikat, uang 6,85 dolar itu bisa membeli barang dan jasa apa saja. Kemudian barang dan jasa yang sama kalau di negara lain itu membutuhkan berapa uang di mata uang negara tersebut. Jadi tidak dikalikan langsung dengan kurs rupiah. Misal saya sudah memberikan contoh nih, di Amerika Serikat, contohnya adalah dengan uang 6,85 dolar di Amerika bisa membeli apa saja? Satu burger, kemudian 1 liter susu, kemudian apa lagi? Oke, 1 tiket bis. Maka kalau di Indonesia barang yang sama itu bisa dibeli dengan berapa rupiah? Contoh, 1 burger di Indonesia berapa harganya? 1 burger 25.000. Kemudian 1 liter susu 20.000. 1 liter susu 20.000. Kemudian 1 tiket antar kota bis antar kota 15.000. Totalnya adalah
60.000. Maka ini adalah daya beli atau purchasing power parity di Indonesia. Sehingga 60.000 kali, karena dia per hari ya, hitungnya kan per hari, kali berapa? 30. Sehingga berapa totalnya? 1.800. Sehingga kalau kita menggunakan ukuran purchasing power parity di Indonesia, orang dengan pendapatan kurang dari 1.800.000 yang kita sebut sebagai orang miskin. Jadi ini adalah garis kemiskinan. Oke. Sedangkan kalau kita mengacu kepada garis kemiskinan BPS, berapa Adi garis kemiskinan? 295.000 rupiah. Betul. Inilah yang membedakan antara garis kemiskinan BPS dengan garis kemiskinan Bank Dunia atau purchasing power parity. Ada yang bertanya? Oke, Renata, gimana? Berarti kalau di India itu menggunakan ukuran UPD. Betul. Jadi purchasing power parity ini saya sudah memberikan contoh. Nah, ini adalah masing-masing negara. Jadi garis kemiskinan purchasing power parity-nya itu sama 6,85 dolar, tetapi tidak langsung dikalikan dengan kurs mata uang mereka. Dengan barang yang sama yang bisa dibeli dengan uang 6,85 dolar di Amerika, kalau di negara lain barang dan jasa yang sama itu bisa dibeli dengan uang berapa? Kalau di India berarti dengan rupiah. Ya, Renata. Oke, untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang standar kemiskinan Bank Dunia, kita diskusi ya, seperti biasanya. Jadi setiap pertemuan kita ada studi kasus untuk didiskusikan. Boleh, silahkan teman-teman membagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 mahasiswa. Oke, silahkan. Oke, boleh berhitung, Berarti dari Habibi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Oke, sudah. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, tadi kita di akhir sempat membahas tentang bagaimana Islam memberikan solusi terhadap kemiskinan. Salah satunya adalah zakat. Sekarang teman-teman silahkan berdiskusi. Studi kasus ini sudah saya kirimkan di grup ya, di grup WhatsApp. Silahkan teman-teman cek, didiskusikan dengan teman-temannya masing-masing. Nanti ini adalah rubrik penilaian untuk masing-masing kelompok. Nanti teman-teman kita melakukan penilaian teman sebaya. Jadi bukan hanya saya yang memberikan nilai, tetapi teman-teman juga memberikan nilai kepada temannya yang presentasi. Oke. Oke, ayo gimana? Kalau menurut teman-teman, Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang studi kasus yang telah disampaikan oleh Bu Lisa, yaitu peran zakat dan wakaf selama pandemi COVID-19. Di mana pada COVID-19 tahun kemarin itu kan banyak pekerja ini yang di PHK, sehingga peran zakat ini sangat penting dalam pemerataan ekonomi. Otomatis orang-orang yang di PHK ini masuk dalam kategori mustahik, jadi berhak menerima zakat. Oke,
Sudah selesai presentasi dari kelompok 1, luar biasa. Jadi sekarang untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 silahkan memberikan penilaian. Penilaian kepada presentasi teman-teman kalian tadi. Nilainya bebas. Berapapun, range-nya adalah antara 1 sampai 100. 1 sampai 100. Ya, 1 sampai 100 menurut kalian tadi, apakah presentasinya luar biasa sehingga harus diberikan nilai 100 atau cukup 80 gitu. Tapi jangan dendam ya. Jangan dendam mentang-mentang minggu lalu kalian diberi nilainya 70, sekarang masih nilainya 75. Ya, oke. Teman-teman, di sini kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa masih banyak orang miskin di negara kita. Mau menggunakan standar BPS, mau menggunakan standar Bank Dunia, nyatanya angka kemiskinan masih tinggi. Maka yang bisa teman-teman lakukan di sini adalah, Bu, tapi kan saya belum bisa ya untuk terlibat langsung dalam membantu mengentaskan kemiskinan itu, belum bisa. Tidak harus yang tinggi seperti itu, teman-teman. Kita bisa mulai dari sekitar. Misal, teman-teman di fakultas kita itu kan ada LZISWAF, Lembaga Amil Zakat. Tadi kita sudah tahu bahwa zakat itu berfungsi sebagai alat mengurangi kemiskinan. Teman-teman bisa menjadi relawan LZISWAF. Jadi mulai dari hal sekecil itu, menjadi relawan LZISWAF, atau semisal di dekat rumah kalian ada lembaga amil zakat. Kalau ada, teman-teman pas Ramadan bisa ikut berkontribusi sebagai relawan zakat. Atau teman-teman uang sakunya disisihkan sedikit, berapa persen, 2,5% misalnya, untuk dimasukkan ke dalam lembaga amil zakat. Ini adalah upaya kita untuk mengurangi angka kemiskinan, sehingga kita tidak hanya menambah sih angka kemiskinan kita itu tinggi sekali tetapi tidak melakukan apa-apa. Hal sekecil apapun itu berpengaruh terhadap berkontribusi di dalam menurunkan angka kemiskinan. Oke, alhamdulillah 3 SKS sudah selesai ya. Hari ini masih ada kuliah lagi? Masih. Ya wes, istirahat dulu, nanti di Febimart ya. Iya, jajan dulu. Minggu depan materi kita adalah ketimpangan. Jadi karena minggu depan itu bahasan kita ketimpangan, kita akan menggambar kurva. Sehingga tolong sarapan ya supaya nggak ngantuk. Oke, sarapan supaya nggak ngantuk. Terima kasih banyak teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan minggu ini. Jangan lupa dipersiapkan untuk yang presentasi minggu depan. Materinya adalah ketimpangan dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga teman-teman sehat semuanya. Minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.